Dari dulu kan ada stigma bahwa gamelan Jawa itu tidak mungkin bisa match sama musik barat, kan gitu. Jadi nggak mungkin kepethuk. Tapi Kiai Kanjeng kemana-mana membawakan lagu Arab, lagu barat, lagu bahasa pakai gamelan. Mestinya kan ada pertanyaan, kok iso ya gamelan? Tapi gak ono sing takon. Gak ono sing takon. Sampai saiki. Jadi iki gamelan Jawa tak duduk gak ono sing takon. Iki gamelan iki apa lho? Mang digawe hal ro'al hubbu sukaro teng 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 sukaro teng 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 teng. Kok iso kalau gamelan Jawa ndak bisa bunyinya menyesuaikan diri dengan Ummi Kulsum? Kok iso? Kan kudune rada mikir oh berarti itu gamelan Jawa. Mungkin bentuknya gamelan tapi struktur nadanya mungkin bukan Jawa. Kalau gitu barat. Loh kalau barat nggak bisa juga untuk Arab, nggak bisa untuk India. Beberapa hal bisa, tapi tidak semuanya bisa. Nah itu tidak ada yang bertanya. Jadi pokoknya dipangan ngono tok ae gak takon iki sapa sing gawe, oleh ngulek ya apa, oleh ndelok bahan di pasar endi gak ono sing takon arek-arek iku. Pokoke dibadhok kae bendino wis. Nah itulah nasib Kiai Kanjeng, makanya Kiai Kanjeng harus menjadi manusia sufi. Karena dia tidak boleh punya pamrih untuk mengharap manusia memahami dia, manusia menghargai dia. Maka mau tidak mau Kiai Kanjeng akan melakukan perjalanan bahwa audien utamanya Kiai Kanjeng adalah Allah sendiri. Sing delok Allah yang penting. Saya ingin ajak Anda untuk menelusuri garis ilmu, garis konteks, garis ilat, garis hikmah, garis kawruh dari Kiai Kanjeng sampai ke Al-Quran dan Rasulullah sampai ke Lauhil Mahfud, Allah, Nur Muhammad dan seterusnya. Nek kon gak iso nemokno sambungan iki engko kon dadi wong cacat. Nah, engko tak jelasno kok cacat ya apa dingin lho rek. Hidup itu ada bulatan kecil. Coba Anda belajar biologi kan. Proton, elektron, neutron, apa semua itu kan bulatan-bulatan kecil, terus dia berada dalam bulatan yang lebih besar, ada bulatan yang lebih besar lagi, sampai akhirnya bulatan yang tidak bisa kita ukur dan tidak bisa kita pahami yang namanya al-alamin atau alam semesta ini. Dan kita juga tidak bisa membayangkan secara material Allah itu janjane kalau dia bilang aku duduk wasi'a kursiyus samawati wal ard itu kan kene isone yang bayangno ndek kono ono bumi ono galaksi ono kursi gede terus Gusti Allah lungguh ndek kono medingkrang misalnya gitu. Terus nganggo bul-bul kaya Pangeran Diponegoro. Terus kon bayangno dane nek nganggo helm ya gedene sak pira helme kan. Ngene ya rek ya. Jadi gini, saya pakai ini dulu. Nanti tema ini akan dielaborasi oleh Pak Muzamil. Ini loh, drijimu itu duduk driji, nek gak nemplek tangan, gitu betul. Tanganmu itu gak bisa jadi tanganmu tidak bisa menjadi tangan kalau dia tidak merupakan bagian dari seluruh badanmu. Begitu juga semua unsur yang lain. Kamu dengan seluruh badanmu itu juga tidak pernah akan ada kalau tidak ada tanah. Tidak ada lingkungan hidup, tidak ada tetangga, tidak ada suara knalpot dan mobil yang konslet. Kamu tidak bisa, lah iya konslet. Nah aku ngomong bel engko Nasrani. Aku ngomong kon ngerokok jare Majusi. Nek ono apa jenenge trompet jarene Yahudi, rusak kon lah. Padahal kalau nak ngeden nak kayak trompetan. Oke ya, jadi saya mencoba menelusuri kafah itu ya apa sih? Hidup itu sebuah satuan besar. Kemudian di dalam satuan itu ada satuan-satuan, ada satuan-satuan lebih, ada sub lagi. Dan kita ini merupakan bagian satuan yang terkecil. Di dalam satuan kecil kita ada satuan lagi. Kita ada darah, ada tulang, tapi ternyata darah dan tulang itu juga terdapat satuan-satuan, ada sel-selnya, ada dalam sel itu ada unsur-unsur lagi, ada atom, ada sampai quark, sampai segala macam. Jadi Anda tidak bisa memisahkan diri satu sama lain sebenarnya karena Anda berada dalam satu satuan besar, satu bulatan dari hakikat hidup dan wujud kehidupan. Nah, dari driji tangan
Kalau Anda terjemahkan ke politik, lo ndak bisa kamu menjadi partai tanpa mengabdi kepada rakyat. Kalau enggak, kamu berarti mengamputasi dirimu dari rakyat. Kamu nggak bisa jadi presiden kok kamu tuan rumahmu itu di dalam hatimu bukan rakyat, ndak bisa. Kamu ndak, driji itu butuh jantung, dan jantungnya itu adalah hakikat rakyat. Jadi kalau tanganmu mau mukul, dia butuh energinya berasal dari darah, berasal dari engsel-engsel dan struktur otot-otot dan saraf. Jadi tidak bisa kalau negara Anda itu terpecah-pecah, jarinya sendiri, ya toh, kaki kanan berjalan sendiri, sama kiri gaperan dewe, ya toh, ya apa gitu. Antara kepala dengan badan tidak menyatu dan seterusnya. Jadi ini Anda tinggal proyeksi nanti di politik, di kebudayaan segala macam. Nah sekarang kita berangkat dari kesatuan-kesatuan itu, misalnya saya ambil 3 bulatan dari Kiai Kanjeng. Ini Kiai Kanjeng sendiri juga belum pernah mendengar ini. Dulu ada yang namanya penyanyi sangat bagus sejak zaman Bung Karno. Dia penyanyi yang vokalnya bagus, cara menyanyinya juga bagus, dan juga pencipta lagu yang bagus. Namanya Titiek Puspa. Ono sing ngerti lagu Titiek Puspa? Wake api-api kabeh, api-api kabeh. Coba nanti browsing ya di YouTube ya, cari Titiek Puspa. Terus orang yang mirip Titiek Puspa kelak sekian generasi berikutnya namanya Emilia Contessa. Jadi Emilia Contessa suaranya kum, ya. Nah, di dalam dunia musik itu ada istilah the singer not the song. Artinya tidak penting lagunya apa, tapi angger dhek sing nyanyi dadi apik. Itu namanya the singer of the song. The singer not the song gitu ya. Jadi tidak tergantung lagunya, asal dia yang nyanyi jadi apik. Sementara yang lainnya adalah lagu apa nek dhek sing nyanyi ya koyok ngernet kan gitu. Kan gitu kira-kira ya. Jadi ngerti ya, the singer not the song. Itu kalau urusannya adalah bulatan musik, maka orangnya menjadi pemusik, karirnya menjadi pemusik, dan alam bulatannya adalah bulatan dunia musik. Kiai Kanjeng bukan the singer not the song. Kiai Kanjeng bukan musikus. Musik mereka tidak untuk musik itu sendiri. Musik mereka itu untuk bulatan yang lebih besar, yaitu kebudayaan, peradaban, bahkan juga keagamaan, sampai ke ke bulatan yang lebih besar, yaitu alam semesta, Lauhil Mahfud, Nur Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, tauhid, innalillahi, dan seterusnya. Kiai Kanjeng berada pada tiga bulatan itu sekaligus. Oleh karena itu Kiai Kanjeng tidak terdaftar di dalam konstelasi bulatan kecil. Jadi kalau ada riwayat musik Republik Indonesia, tidak ono Kiai Kanjeng. Karena bajunya tidak cukup untuk memuat Kiai Kanjeng. Karena Kiai Kanjeng itu raksasa, padahal baju kesenian dan Republik Indonesia itu bajunya kanak-kanak. Mesti suwek-suwek, kan gitu. Nah, di Kiai Kanjeng bukan the singer not the song, tetapi the song not the singer. Dibalik. Jadi lagu apa saja dinyanyikan siapa saja, hanya ada perbedaan estetik kecil, tetapi tidak penting kok. Mau yang Allahumma firlana, mau Islamianto ya gak apa-apa, Zainul ya gak apa-apa, Imam ya gak apa-apa, karena yang penting bukan sapa sing nyanyi, tapi yang penting apa yang disampaikan. Karena urusannya bukan kesenian atau musik, urusannya adalah kebudayaan dan tata nilai yang lebih luas dari sekedar musik atau kesenian. Jadi mereka ini adalah the song, not the singer. Jadi kalau Anda coba kasih paralel, yang penting dalam Islam itu nilainya apa orangnya? Kalau Masehi kan yang itu kan didasarkan pada hari kelahiran Isa atau Yesus. Jadi fokusnya pada orang. Tapi kalau tahun Hijriah fokusnya tidak pada Muhammad. Sebab kalau fokusnya Muhammad, tahun Hijriah dimulai dari lahirnya Muhammad, tahun gajah. Jadi misalnya yang satu tahun Masehi, yang satu Hijriah gitu ya. Gajah maksudnya. Apa gajah bahasa Arab ya? Al-fil, filia. Ya. Filia. Tapi kan enggak, kita kan menganut satu
satuan tahun yang disebut hijriyah karena pedomannya adalah nilai hijrah dan diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Jadi yang penting nilainya. Jadi kalau kembali ke Ma'iyah, yang penting itu siapa kamu, apa bagaimana kelakuanmu. Bagaimana kelakuanmu. Bahkan itu ganteng, bahkan ganteng kan gak urusan kan itu. Ya urusan didik ya. Ya. Enggak rabi sak kepethuke sementing wedhus-wedhus gak apa-apa ngerti kupuri ngono. Bedas gak apa-apa ngerti klambeni ngono. Kadal gak apa-apa ngerti kuplukan Ma'iyah. Kayak ngerti ya Mas ya. Nah, maka untuk mengenali Kiai Kanjeng saya tambah itu tadi, jangan memahami Kiai Kanjeng dalam konstelasi musik saja, bulatan yang kecil, tapi Anda memahami dalam bulatan yang lebih besar, yaitu urusan kebudayaan yang menyeluruh. Bahkan kebudayaan itu juga cuman lengan, ada badannya lebih besar, yaitu alam semesta, penciptaan Allah, Islam, ya toh? Sistem nilai ekologi, ekosistem, metabolisme alam semesta dan seterusnya gitu. Nah, Kiai Kanjeng berada sekaligus di 3 bulatan itu. Sebenarnya kalau dia dilihat dari bulatan kecil saja sebagai musik itu juga sudah oke. Itu pun orang tidak mampu melihat. Pada bulatan kecil yang namanya musik, coba rano wong takon kok iki dari dulu kan ya Mas Ari, Mas Blodong, dari dulu kan ada stigma bahwa gamelan Jawa itu tidak mungkin bisa match sama musik barat, kan gitu. Ya itu, ya benar. Gitu ya, betul ya. Nek bahasa musiknya ya apa? Nek bahasa, kenapa kok tidak bisa gathuk? Misalnya yesterday, kan gak iso digameling loh Mas. Misalnya lagu apa wis? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Digameli angel loh, gamelan slendro karo pelok kok. Jadi nggak mungkin kepethuk. Tapi Kiai Kanjeng kemana-mana membawakan lagu Arab, lagu Barat, lagu bahasa pakai gamelan. Mestinya kan ada pertanyaan, kok iso yo gamelan? Tapi gak ono sing takon. Gak ono sing takon. Sampai saiki. Jadi iki gamelan Jawa ta duduk gak ono sing takon. Iki gamelan iki apa lho? Mang digawe hal ro'al hubbu sukaro teng 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 sukaro teng 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 teng. Kok iso kalau gamelan Jawa ndak bisa bunyinya menyesuaikan diri dengan Umi Kulsum? Kok iso? Kan kudune rada mikir oh berarti itu gamelan Jawa. Mungkin bentuknya gamelan tapi struktur nadanya mungkin bukan Jawa. Kalau gitu Barat. Loh kalau Barat ndak bisa juga untuk Arab, ndak bisa untuk India. Beberapa hal bisa tapi tidak semuanya bisa. Nah itu tidak ada yang bertanya. Jadi pokoknya dipangan ngono tok ae gak takon iki sapa sing gawe, oleh ngulek ya apa, oleh ndolek bahan di pasar endi kan sing takon arek-arek iku. Pokoke dibadhok kae bendino. Nah itulah nasib Kiai Kanjeng. Makanya Kiai Kanjeng harus menjadi manusia sufi. Karena dia tidak boleh punya pamrih untuk mengharap manusia memahami dia, manusia menghargai dia. Maka mau tidak mau Kiai Kanjeng akan melakukan perjalanan bahwa audien utamanya Kiai Kanjeng adalah Allah sendiri. Sing delok Allah yang penting. Terus nanti ono ayatnya kata Rasulullah, sholatlah seperti engkau melihatku, kan gitu. Kalau engkau tidak bisa melihat, tak ketahuilah bahwa aku melihatmu, kan begitu. Dadi iki Kiai Kanjeng angger iki angger nodok iku bayangno Gusti Allah mbundhik kono ndelok dipendelingi Gusti Allah sak malaikate melok kabeh gitu. Nah, berarti bukan hanya musik. Kiai Kanjeng bulatannya 3 tadi, bulatan kecil, bulatan sedang dan bulatan gede, yaitu alam semesta. Kalau kita paralelkan lagi, di sekolahan Anda itu kan dididik untuk menjadi penghuni bulatan kecil, fakultas biologi, fakultas farmasi, yang fakultatif sifatnya. Tapi Anda tidak pernah diajari untuk menjadi manusia universitas. Dan Anda tidak ada sampai hari ini sarjana universitas, yang ada adalah sarjana fakultas. Tapi jenenge kuliah di universitas, kula ngapusi. Jadi itu bukan universitas, itu paguyuban fakultas-fakultas.
UNER, UGM. Jadi jangan bilang universitas gitu. Dan seterusnya. Ini panjang kalau kita tinggal tarik garis. Nah, dengan itu mudah-mudahan Anda bisa memahami ya. Nah, sekarang Kiai Kanjeng bisa kita gali, jadi terutama ya Kiai Kanjeng itu pengalaman Kiai Kanjeng itu saya kira nggak ada yang lawan lah sejauh ini dalam sejarah orang yang memainkan musik, karena tidak ada tempat 90% dari tempat pementasannya Kiai Kanjeng adalah tempat atau audien yang tidak pernah ketemu dengan grup-grup musik, kan gitu. Jadi Kiai Kanjeng yo nang gereja di Finlandia, di Inggris, di Londo, yo nok maknya welut. Maknya welut itu di Gunung Slamet kono mau munggah launyu Mas, jadi ngangkut gamelan karo sret. Akhirnya jenenge maknya welut ngono kan. Launyu nemen. Ana meneh maknya kaduen. Jadi main musik kan. Itu di Ismailia. Ismailia itu salah satu provinsi dari Mesir. Jadi kita pentas di Ismailiyah itu di kebun, jadi di garden pegelaran di kebun besar gitu, di apa jeneng ini, kebun, di taman besar, dengan gubernurnya, wali kotanya, audien di sana, dan dalam keadaan sangat dingin, dan itu mustahil sebenarnya, iso muni. Lah ya apa beduk delen njero kulkas, iso muni ta, kon nek gak mulia kono terbang mlebokno kulkas. Nek iso mulak bek. Lha kudu terbangan di musim dingin di luar di taman atau di kebun harus berbunyi. Dan banyune iku kan apa jenenge? Nrembes. Dadi ndukure gamelan iki banyu kabeh. Nek apa jenenge? Ngembun. Kibote ya apa kibote? Tutupi plastik, Mas. Ana wong ndek donya ngibot tutupi plastik kayak dingin. Kiai Kanjeng wis ngalami iku. Ya apa? Kibot karo tangane ngene. Dadi dhek tangane iki wis gak iso ndelok wong iki plastik kok. Bakul pecel, ya. Itu di Ismailia. Iya pakai ya. Yang paling susah Joko SP itu dia gitar ya Mas. Kan ro nek ngademe koyo ngono, misalnya min 1 derajat terus drijimu dadi apa iku? Lak peret ngene kok ta. Terus dadi ngene iki ya apa? Tapi alhamdulillah dadi lho musiknya Mas. Dan kita kagum sendiri kok iso ya iki berarti duduk aku iki Mang. Mesti iki Mang nek gak Jibril karo anak buah iki Mang ngono. Lah ya apa? Kok iso lho? Itu loh. Di musim dingin kayak begitu di Mesir itu jangan dipikir tidak dingin. Di Mesir itu kalau di Mekah aja ya dingin, kalau pas dingin betul, meskipun tidak sampai di bawah 0, tapi benar-benar dingin, dan itu bisa. Itu salah satu model perjuangannya. Kiai Kanjeng wis tahu main di India wis, jadi zombie tahu, di hotel sangat besar tahu, di depan perdana menteri tahu, di depan wali kota di Italia tahu, di depan apa namanya para pengusaha di Jerman tahu, wis tahu kabeh wis. Pokoknya jenenge maknya macam-macam, ono maknya welut, maknya kaduen, maknya apa meneh rek? Maya jeleb, maya jeleb iki. Jadi makyahan untuk mbelani wong Madura aja sampai dipateni luwih akeh ndek Kalimantan. Dadi kene iki karo nodok iki karo iki sewaktu-waktu jeleb iki, sewaktu-waktu ono panah iki. Set jeleb kan. Dadi jenenge makya jeleb. Dadi sing pucet entek getihe jenenge sing basis Mas Yoyo iku. Jadi ya iku entek getihe wis ngebas iku wis gak tepak iki. Gak tepak. Apa sebabnya? Mergo dhek duwe darah Madura. Ah dadi nek wong Mbak Dayak lah ambu. Madura iku. Jeleb ngono. Jadi kita keliling 4 kabupaten di daerah Kalimantan Barat karena pusat konfliknya di Sampit di Kalimantan agak tengah, ya toh. Ya, kita ke barat itu Rasaujaya, Kabupaten Rasaujaya, Mempawah, Pontianak dan Sanggau. Nah, puncaknya di Sanggau itu yang jelek banget itu. Jadi Mas Jijit ya wis semaput gak karu-karuan. Saya sampai njupu arek cilik, aku mencolot tak jupu arek cilik tak gendong untuk gambarku itu dalam rangka aku ngerayu wong-wong cek gak tawur nek
nek tawur aku gak iso apa-apa, meskipun sudah saya temui kepala suku Dayaknya, pimpinan Maduranya udah tak beresin. Tapi kan nek wis di lapangan kayak ngono kok omong apa titik kan jelek ngono iku Mas. Dan itu juga luar biasa pengalaman itu sampai kita malam-malam kerasa. Naik itu nggo bedil Mas. Kita kemana-mana sama tentara sama polisi. Itu terus macam-macam lah pengalaman kita. Jadi gak ono Mas grup musik duwe pengalaman jelek itu. Gak ono Mas. Nek grup musik itu kalau disewa namanya pemainnya namanya talent. Talent ya. Iki talent saron, iki talent dangdut, iki talent. Nek talent itu berarti dia punya hak prerogatif untuk mendapatkan fasilitas tertentu. Kalau ada grup musik disewa nanti ada klausul kontrak hotel minimum bintang 4. Terus nanti setiap anak yang main gitar itu punya asisten berapa, Tong? Minimal 1, ono sing gawakno gitar, ono sing nyiapno sepatune sak piturute. Lah iki sapa jin ndi gelem nglayani arek Kiai Kanjeng. Ya, yang layak. Jadi Kiai Kanjeng itu di Finlandia, di Italia, di Mesir, enggak di Italia, di Finlandia itu tanpa kru. Artinya gak ono sing wangi-wangi deh, yus angkut-angkut dhewe, dipasang-pasang dhewe, dicopot-copot dhewe, dionek-onokne dhewe, marung diangkut-angkut dhewe. Ya di Mesir kan sampai kita pentas-pentas di tingkat 3 itu, yang angkut-angkut dhewe Mas, arek-arek angkut-angkut dhewe. Jadi pemusik kalau ingin terampil main gitar, jari-jarimu jangan hanya digunakan untuk memetik gitar, kudu digawe ngangkut saron, kudu digawe ngangkut kendang, ngono lek kepengin apik. Rahasia itu nggak ada yang tahu. Jadi mereka itu ngangkut-angkut barang kayak ngono suka pedagang kaki lima, itu semua anu Mas ya. Ini betul-betul pedagang kaki lima dan mereka tidak dikenal di Indonesia. Pak Nevi Budianto itu inovator musik yang luar biasa karena di semua tempat di dunia musik Kiai Kanjeng itu tidak tertandingi. Kalaupun tertandingi unsurnya, tidak tertandingi aransemennya. Kalaupun aransemennya bisa diduga, tapi kejutan-kejutannya tetap tidak terduga. Jadi pokoknya musik gendeng. Jadi kita waktu di Finland itu kita pentas sama yang Perancis, sama yang Thailand, ya macam-macam ya. Kemudian ada pemusik Perancis dan London tuh ngejar Kiai Kanjeng. You are crazy, crazy. Arek-arek gak paham apa crazy-ku ya, pokoknya crazy. Akhirnya kan saya sebagai orang yang memang studi di Perancis ya tak terjemahno. Perancis mbahmu itu ya. Jadi pokoknya dia mengatakan saya mengamati musik Anda sejak awal dan saya selalu kecelek, dia bilang. Biasanya musik itu teng 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 misalnya gitu ya. Iki gak Kiai Kanjeng teng 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 kok gak pencolotan gak keren, itu Nevi jenenge. Kalau bukan Nevi tidak bisa bikin begitu, aneh. Jadi kalau digambar secara apa tong namanya partitur itu setengah mati karena Kiai Kanjeng harus menuliskan partitur nomor dia yang dibawakan di Napoli ya. Di Napoli di pusat musik klasik Italia. Jadi Kiai Kanjeng di sana menuliskan partiturnya, terus ninggal demung ya, demung siji dan seterusnya. Ini contoh aja teman-teman sekalian bahwa KB itu ada perjuangannya. Geduk iku enak, iku ono asal usule rek. Kudu bener nandure telone, kaspene, lemai kudu diolah. Nah, Anda semua ini kebanyakan sama Kiai Kanjeng itu sekali mangan geduke. Kon gak mbayangno nandure kebone sak piturute gitu ya. Nah, terakhir sekali gini, jadi dari situ kita bisa belajar. Betul apa kan? Memang senang aku. Ya las. Kudune royalti aku. Itu sampean kok badi 10 aku lho 2.000 lho Mas.
Wes gak karek kono wis gak apa-apa aku wis gak njaluk apa-apa aku wis dikai Gusti Allah. Tenang ae. Pokoke aku iki nek butuh mangan di kamarku ana piring. Ono semangka ono apa-apa. Cuman aku gak oleh nentokno, wis ono semangka ya tak pangan semangka mek ngono tok. Kadang-kadang ngenyang, kadang-kadang niku inten ta berlian nonton kula dole kan gitu. Tapi yen kayak semangka ya mangan semangka, sing nikmat iku semangka ngono rek urip iku. Allah kasih juwet, juwet itulah yang terenak dan yang ternikmat dan yang paling barokah karena kita tidak tahu sesudah juwet sebelum juwet itu apa. Maka sudahlah sama Allah itu pokoknya husnuzon dan percaya. Nah, bulatan kecil, sedang sama gede tadi itu berarti kita akan belajar menurut Quran, menurut Allah ada yang namanya udkhulu fisilmi kafah. Gimana kafah aja nih? Kalau tadi kan ya driji yang kafah itu driji yang menyadari dia adalah bagian dari seluruh badannya. Badan yang kafah adalah dia bukan dirinya sendiri, dia adalah bagian dari sebuah diri besar. Kan gitu. Bahkan seluruh alam semesta dan ciptaan Allah ini bukan berdiri sendiri, dia adalah bagian dari kehendak Allah, bagian dari diri Allah sendiri. Kan ngono akhirnya. Jadi alangkah indahnya kalau negara diciptakan dengan kesadaran fisil mekafah. Kan ini bisa diterapkan dalam pasal-pasal sebenarnya. Gitu. Nah, untuk ini saya mohon dengan sangat Cak Fuad, Pak Muzamil, siapa di sini, Pak? Cak Fuad dulu untuk memang kesepakatan kita untuk coba mengungkap udkhulu fisil mekafah itu. Nuwun sewu. Wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 208. Ya. Ya. Selama ini diterjemahkan, wahai orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah. Ya. Artinya secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sungguh setan itu adalah lawan atau musuh yang nyata bagi kalian. Ya. Ini serba singkat karena Cak Nun tadi mengingatkan kami berdua juga, pokoknya ini 45 menit ya bertiga ini. Karena selanjutnya akan diisi oleh mempelainya, yaitu Kiai Kanjeng malam hari ini ya. Selama ini saya juga tidak terfikir ya, mengapa Allah menggunakan kata as-silmi yang selalu diartikan Islam ya. Udkhulu fis-silmi, terjemahnya masuklah kalian ke dalam Islam ya. Kenapa kok tidak udkhulu fil Islam, tapi kok kenapa udkhulu fis-silmi? Terus terang saya juga baru kaget ya. Pak Muzamil saya tanya, gimana Pak Muzamil ini kok fisilmi? Iya ya, kok fisilmi ya, kok tidak fil Islam? Nah jadi ini berarti ada sesuatu yang khusus. Karena tidak mungkin kalau Allah menggunakan as-silmi kemudian sama dengan fil Islam, jelas tidak mungkin. Karena setiap pilihan kata dalam Al-Quran itu pasti ada latar belakangnya, ada maksudnya, ada konteksnya, ada pengertian-pengertiannya. Ya. Jadi pasti Allah dengan sengaja menggunakan fisilmi untuk memberikan suatu pemaknaan yang berbeda, ya, dengan terjemahan yang kita mudahnya mengatakan masuklah kalian semua ke dalam Islam. Ya. Nah ini bisa kita dikaji lebih lanjut, saya terus terang belum sempat juga membuka ya, referensi. Cuma begini, as-silmi itu memang akar katanya sama dengan al-Islam, ya, yaitu sin, lam, dan mim. Ya. Kalau Islam itu sudah merupakan sebuah
sebuah nama ya, dengan definisi-definisi tertentu. Ya. Sementara kok as-silmi itu kalau saya melihat merupakan inti, salah satu inti dari Islam. Karena kata as-silmu itu bisa diartikan rasa aman. As-silmu bisa diartikan as-salam yang artinya kedamaian. Jadi ini adalah salah satu inti dari Islam. Kalau Islam itu sendiri sudah sebuah inti dari sebuah nilai, maka as-silmi lebih inti lagi. Jadi inti dari inti. Ya. Nah itu satu tentang penggunaan kata as-silm. Mudah-mudahan nanti Pak Muzamil bisa menambahkan. Ya. Nah kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Yang kafah itu apanya? Itu ada dua sisi. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu kafatan. Masuklah kalian semua, wahai orang beriman, ke dalam as-silmi. Ya, itu satu sisi. Jadi yang disebut kafa itu adalah semua orang yang beriman. Jangan masuk ke silmi itu dewe-dewe. Sekarang kan sendiri-sendiri. Ya. Yang NO, yang Muhammadiyah, yang Salafi, yang Wahabi, yang Hizbut Tahrir masuk ke silmi itu sendiri. Kurang silaturahim di antara mereka. Mestinya harus bersama-sama. Itu pengertian secara bahasa. Kalau ada ungkapan misalnya bahasa Arab, udkhulu ayyuhat thalabah kafatan atau jami'an, maksudnya yang diperintahkan masuk itu semua. Ya, semua yang tadi disebut, yaitu apakah pelajar, apakah manusia, apakah orang yang beriman, jadi itu semuanya. Ya. Jadi kafatan menunjuk kepada pihak yang diperintah. Tapi di sisi lain juga yang disebut kafa itu adalah hal yang diperintahkan untuk dimasuki, yaitu as-silmi tadi. Jadi katakanlah as-silmi kita artikan sebagai Islam, berarti kita diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Mungkin bahasa lain bisa komprehensif. Ya. Jadi tidak sepotong-sepotong. Nah, pengertian sepotong-sepotong ini juga bisa bermacam-macam. Ya, salah satunya yang dijelaskan oleh Cak Nun bahwa Islam itu tidak bisa terlepas. Ya, kalau dikatakan Islam itu bukan hanya soal akidah saja, atau syariah saja, atau akhlak saja. Tapi ketiga-tiganya itu saling terkait. Ya, jadi ibarat itu ada lingkaran, ada akidah, syariah, akhlak, ini tidak terpisah satu sama lain. Ya, ini saling menyatu. Misalnya antara iman dengan amal soleh, itu terpisah apa menyatu? Harusnya menyatu. Karena Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, misalnya ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Berarti orang beriman itu mesti harus saling mengasihi satu sama lain. La yu'minu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Berarti satu kesatuan, iman dan amal soleh itu menjadi satu kesatuan. Ini salah satu barangkali pengertian dari kafa itu. Jadi semua unsur yang ada dalam Islam itu harus kita masuki secara, bukan saja kita masuki semua sendiri-sendiri, tapi semua itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mungkin saya pernah mengatakan di dalam forum ini, tapi saya lupa. Kalau
menurut orang Kristen, ini ada tulisan dari Kardinal Darmoyono ini, orang saya kira Kardinal Semarang itu ya. Dia mengatakan kalau dalam Kristen itu religiusitas dan sosial, religius dan sosial itu simbolnya adalah religius sama dengan sosial. Jadi kalau orang beragama Kristen mesti dia harus punya sikap sosial. Kalau Islam menurut dia itu menurut Islam plus adalah religius plus sosial. Saya tidak bisa menerima ini karena hadisnya jelas ya. Siapa yang beriman kepada Allah maka hendaklah dia mengasihi sesamanya. Berarti yang tidak mengasihi sesamanya tidak iman, kan begitu. Jadi ini yang saya kira satu pengertian dari kafah itu. Jadi bukan saja kita harus melakukan sholat, harus berbaik dan tetangga. Ya. Tapi kalau memang nggak bisa baik tetangga ya sholat tok misalnya gitu. Bukan begitu. Menyatu. Kalau dia sholat tapi dia belum amal soleh, berarti sholatnya belum benar. Nah karena ini merupakan satu kesatuan. Ya. Maka kata Allah, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Jadi berhubungan satu sama lain, tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka bukan plus, tapi sama dengan. Ya, sama dengan. Nah, saya kira ini secara singkat, ya mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, mengenai udkhulu fisilmi kafatan. Jadi kafah menyangkut dua sisi, yaitu masuknya dalam Islam itu hendaklah bersama-sama. Jangan mencari selamat sendiri, bersama-sama. Kalau ada saudara kita, menurut kita itu belum benar, ya sikap kita kemudian bukan menyalahkan dia atau menerakakan dia, tapi kita merasa sedih karena ada saudara kita yang menurut kita belum bisa masuk ke asilmi secara kafah. Ya. Jadi katakanlah kalau ada orang yang kita anggap sesat, ya justru kewajiban kita untuk mengajak dia supaya tidak sesat, bukan malah menyesatkan. Ya. Saya kira ini sedikit ya dari saya mengenai ayat udkhul fisilmi kafah Al-Baqarah 208. Ya. Oke, sebelum Pak Muzamil, saya ingin sedikit merespon mengenai Kardinal Darmoyono tadi ya. Ini untuk supaya kita juga lebih belajar proporsional di dalam kehidupan bersama dalam perbedaan. Jadi saya itu sejak muda, aku iki lumayan lah, aku iki umur 17 tahun ini aku remaja paling kreatif nasional. Umur 17 tahun aku wis nulis nang ndi wis koyok pinter-pinter gitu. Kemudian saya dilibatkan di dalam banyak hal, termasuk teman-teman dari Kristiania, Pak. Jadi saya tuh pernah 2 hari 2 malam saya 8 sesi dengan para pastor di gereja. Jadi saya tidur di situ. Saya diserap habis dan itu saya kira saya mungkin umur 23 atau 24. Saya dianggap tokoh Islam. Sementara orang Islam sendiri tidak pernah menganggap saya tokohnya. Dan itu syukur alhamdulillah rabbil alamin. Karena tanggung jawabnya sangat besar. Tetapi saya tidak pernah mau masuk dalam kelompok. Kalau sekarang kan ada kerukunan umat beragama, saya tidak mau masuk. Terus nanti ada diskusi antar iman, diskusi antar agama, saya tidak pernah mau. Sampai hari ini saya tidak mau. Karena satu, saya sudah tidak punya masalah dengan iman saya tidak punya masalah dengan agama, saya tidak perlu berdialog dengan siapa-siapa. Itu loh, satu. Nomor 2, saya menghindar agar supaya saya tidak terpancing untuk bicara seperti Kardinal Darmoyono itu. Aku iki kangguku, eleke wongku aurat, kata buka-buka. Bidang UKM, masih mungkin. Awakmu duwe kanca Kristen karo Buddha nggawe angkringan bareng ya, gak apa-apa toh? Itu ya, itu. Tapi kalau dialog antar agama saya menolak, karena saya khawatir saya akan terpancing ngomong. Loh, aku ngomong nu sak mbrek aku.
Jebol-jebol kon tak banting-banting entek kon. Dan saya tidak perlu sekolah untuk itu. Kecilik aku seruh ngono iku. Maka saya sangat menghindar. Maka saya tidak pernah memakai tangan saya. Saya tidak pernah ngampleng wong. Soalnya aku tahu ngampleng Cak Nas pisanku sampai saiki guwetun aku. Mulai karo Cak Nasku sayang ngono aku. Anaknya adikku. Aku angon wedhus. Aku lan duwe wedhus 85. Ngono rek ceritane biyen. Tapi aku terus dibon bal-balan. Jadi aku kudu tanding padahal angon iku lak jam-jam 3 jam 2 sampai sore. Lah aku bal-balan lak jam 3 kudu siap. Bal-balan di lapangan kuno iku. Mergo aku dijak bal-balan. Waktu aku junior tapi wis dilibatkan ke kelompok yang senior. Jadi aku terus bal-balan, terus aku Nas, aku titip wedhus Nas. Engko awasono iku tak ngon ndek kuburan etan niku ndek nisore wit turi-turi iku. Bareng aku mari bal-balan mbuh Nas iku gak tapek ngawasi mbuh ya wedhus iku mlebu sawah karo-karuan iku. Nas tak panak kuwaplok pelewok ngono iku. Sampai saiki aku gewetun aku ya Allah Nas. Pomo wedok tak rabi kon. Alah wis. Pokoknya sampai saya gewetun dan ternyata memang kesalahan itu bisa merupakan bekal untuk perbuatan baik yang berlipat-lipat gitu. Jadi saya itu sayang sama Nas itu karena tahu ngaplok pisan itu nabok tak tabok. Sore-sore mau surup-surup tak tabok. Ya Allah, gewetun sampai saiki. Bangga bersarung mangga. Itu. Nah saya tidak mau. Buddha ini ngene aku gak gelem ngomong. Hindu ngene gak gelem ngomong. Kristen ngene gak gelem ngomong. Mau aku ojo. Wis gak apa-apa iku bojomu wis kon sak karepmu kono. Aku gak usah bandingno karo bojoku gitu loh. Dan aku tidak usah membanggakan agamaku kepada kamu. Kamu kan punya proses sendiri, kamu kan sudah gede, sudah mateng, sudah silakan sana. Toh Allah yang akan memberi hidayah kepada setiap orang, bukan saya. Saya bisanya bergaul baik dan membawa Islam untuk memberi rasa aman kepada siapapun saja. Makanya jamaah ma'iyah ini kan gak ono syarate lah wis. Gak ono syarate, gak ditakoni agamamu apa, penggaweanmu apa, gak dikongkon bayar, kon NU ta Muhammadiyah babah kono, kon milih Ahok ta Ahi monggo. Aku gak ero lah. Itu semua adalah urusanmu kan gitu kan. Aku ya gak takon, aku ya pakaianmu ya apa ya sakarepmu. Setiap orang itu punya hak dan punya kenikmatan untuk mengekspresikan dirinya pada tahap-tahap yang dia sendiri yang menikmatinya kan begitu. Nah, maka saya kalau mendengar ngono iku rodok gatel ya buat jajal kon rene tak keplek nih kene ngono aku. Terus nanti metu Cak Kartolone metu ngono ya. Nah, saya makanya menghindar. Jadi saya baik sama semua teman-teman. Semua teman-teman dari agama apapun saya baik. Kemarin kita makyahan di depan gerbang Keraton Pakualaman dan yang bersama kita kan ada pendeta, ada biku, apa benar ya? Sunda Wiwitan dan semuanya itu ngomong salah kayak apapun saya belain seolah-olah benar coba. Tak dolekno alasan cek bener. Sampai dia tahu bahwa Cak Nun ini lindungi saja, nih saya salah, dia tahu. Tapi kan nggak perlu saya umumkan. Jadi menang tanpa ngaso rake, dan itu butuh ilmu, butuh retorika, butuh mantik, butuh uslub, butuh macam-macam. Harus begitu sama orang. Jangan asilmi kata Syafat adalah ketenangan. Jadi kita tuh harus bikin kalau ada kita orang punya rasa aman gitu loh. Nah, jadi tolong saya juga jangan diganggu-ganggu po. Aku iki ngaman awakmu kono ojo adik njemok wadiku. Aku iki bener tak duduno bener, aku gak duduno benerku kok. Aku gak pamer-pamer benerku, aku duwe keyakinan, tapi aku gak mamerno keyakinanku. Aku roh kon salah, tapi aku gak kecuali kon takon, aku gak kira meneng-meneng nduding nek awakmu salah.
Jadi tolong kita di antara umat beragama yang saya juga keyakinan ngomong jane agama kita berbeda itu aku jane ya gak bener, aku ya gak setuju karo kalimat itu. Kono agama berbeda itu ya gak setuju aku. Pasti ada kekeliruan di dalam memahami agama itu apa kan gitu. Pengertian mengenai din itu apa jane rada cuman aku ya menengahi gak apa-apa lah. Nek ancene kon keliru seumur hidup ya apa meneh aku gak iso dandani awakmu, nek kon takon tak kandhani gitu loh. Nek aku gak kira nyalah-nyalahno wong gitu loh. Gitu ya respon saya karena saya juga harga diri saya sebagai wong Islam yo gede nemen rek. Aku iki yo Madura titik rek. Dadi Mas yo teler mabuk pas teplek kono Nabi Muhammad di nyek langsung mencolot nggawa celurit. Padahal ya cek teler iku jan gitu. Kan gitu. Kan itu masalah cinta kan gitu. Dan Islam sudah menjadi bagian dari harga diri kita, sudah menjadi bagian dari cinta kita. Dan itu disentuh sedikit saja sangat wajar kalau orang mengamuk gitu loh. Makanya kalau Allahu Akbar itu hati-hati juga, jangan tiap kali Allahu Akbar. Si on apa sebabnya kon menang Allahu Akbar itu. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Terus malaikat ono apa rek? Ono apa? Gano angin, gano udan, moro-moro Allahu Akbar. Lah Allahu Akbar kan akibat dari ketakjuban, akibat dari kekhusyukan, akibat dari apa? Sehingga momentum itu membuat Anda mengucapkan Allahu Akbar. Lah nek di komando lah apa kon ngomong Allahu Akbar? Kan gitu. Itu loh Mas, itu yang disebut kafah. Allahu Akbar tidak terkait dengan ketakjuban misalnya, tidak terkait dengan kekaguman kepada Allah, cinta kepada Allah, kan jadi lucu juga. Itu bagian dari kafah tadi itu, kira-kira gitu ya. Oke Pak Muzamil, silakan dari sudut Ketua Bahsul Masail yang kemarin tidak dilibatkan di dalam fatwa GP Ansor Pusat ya toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya itu hanya berpedoman kepada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang berdiri di pinggir pantai, gitu ya, terus melihat laut yang berdebar, ombaknya, ya berdebur, ombaknya tinggi, bergelombang, gitu ya. Terus dia membayangkan kemahabesaran Allah Ta'ala, terus mengucapkan Allahu Akbar sampai 3 kali, maka diampuni dosanya. Oleh karena itu saya tinggal di dekat pantai selatan. Jadi saya takbir terus saya itu di sana. Itu ada ombak di Parangtritis itu Allahu Akbar. Wah, Allah Maha Besar. Wah, gitu. Maka diampuni dosanya Nabi Muhammad SAW. 3 kali saja sudah diampuni. Apalagi kalau hidup di sana tiap hari. Jadi saya sebetulnya ke sana untuk mencari alasan untuk takbir. Dan alhamdulillah. Tadi saya di perjalanan juga punya alasan untuk takbir. Takbir terus saya dari Jogja sampai Jombang takbir terus. Gitu ya. Wah, luar biasa. Gitu ya. Jadi saya tadi naik apa? Kereta api bisnis. Kalau bisnis itu kan nggak ada jaraknya antara apa? Penumpang satu dan kan kalau eksekutif kan kursinya sendiri-sendiri ada sekat. Nah, kalau bisnis apa ekonomi kan nggak ada apa? Nggak ada sekatnya. Jadi penumpang 2 itu saling dekatan. Nah, ternyata apa? Tadi itu di samping saya ini seorang turis perempuan cantik, gitu ya. Masih muda. Nah, ini celananya sampai sini. Ini. Jadi pakai celana pendek sampai sini. Coba bayangkan sampean. Terus pakai kaos. Ya kaos you can see my. Nah, itu ya. Coba bayangkan. Nah, dia itu membawa tas besar 2. Sehingga tasnya itu kan nggak bisa ditaruh di atas. Hanya ditaruh di depannya. Akhirnya kan kedua pahanya itu kan nggak bisa ke depan. Hanya ke depan saya. Nah.
Saya Allahu Akbar. Wah, ini. Bayangkan itu sampai. Dari Jogja sampai Jombang, habis kan dosa kita kan? Jadi sebetulnya banyak alasan untuk takbir. Gak usah yang kayak itu, seperti itu saja kita bisa takbir Allah Akbar. Nah bagaimana tidak Allahu Akbar kalau kayak itu? Coba bayangkan, sampean berani? Ya Allah. Akhirnya meskipun saya agak bisa bahasa Inggris, terpaksa bahasa Inggris. Tapi Allah Akbar itu ada beberapa alasan. Ya gimana? Ada karena kesakitan, ada karena nikmat. Iya. Ya. Akhirnya terpaksa saya berbahasa Inggris. Nah, karena saya tidak bisa, saya singkat-singkat saja. From Dia langsung jawab Jerman. Oh, Jerman kata. Nah, Jerman kata dia. Terus tak kena kata gitu kan. Dia kan langsung tak tanya from Jerman to Bromo. Oh yes. Ya Allah, kata saya. Coba bayangkan. Saya kira ini bisa juga Allahu Akbar ya kan? Apa? Tasawuf. Nah itu ya. Maka tadi memang benar Ibnu Athaillah As-Sakandari itu. Gitu seperti tadi beliau berkata itu ngampleng orang satu kali itu bisa menyebabkan beliau menjadi pendorong beliau untuk tidak pernah melakukan hal seperti itu lagi. Nah itu ya. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari itu berkata, maksiatun aurathat dzullan wa inkisaron khairun min ta'atin aurathat izzan wastikbaro. Nah itu ya. Terus tahu kan artinya? Satu kemaksiatan, jadi kesalahan yang menyebabkan engkau merasa hina dan sedih, itu lebih baik daripada berbuat baik tapi menyebabkan gumede dan sombong. Nah ya kan? Itu betul. Apa yang beliau katakan tadi, gitu ya. Dan termasuk apa yang saya lakukan tadi itu. Oh iya ini kata saya. Jadi takbir tenanan, saya sholat sampai di Jombang, Allahu Akbar. Nah itu ya. Ya sallallahu Nabi Muhammad. Ya. Tadi gimana? Persisnya roknya sampai mana, Pak? Sampai ketika Sidratul Muntaha ya, Sidratul Muntaha. Ya itu namanya Allah itu maha luar biasa. Ya, tahu saya pakai sarung, pakai begini, pakai peci kok dikasih pengalaman kayak itu. Nah ya kan. Nah seandainya saya gondrong kayak siapa? Nah, Mas Joko, Mas apa kan, wah asik kan gitu ya. Orang pakai sarung, saya ini bagaimana? Ya. Sudah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka udkhulu fisilmi kafah tadi ini itu ya. Ya Pak Cak Fuad sudah menyampaikan kan ya. Jadi memang pertarungan kita sekarang itu kan sebetulnya antara identitas dan substansi gitu ya. Itu pertarungan sehingga orang sekarang ini lebih memenangkan identitas daripada isi gitu ya, daripada isi. Maka Allah Ta'ala perintahnya isi bukan identitas, bukan masuklah kamu ke dalam Islam, karena Allah sudah tahu bahwa Islam itu besok hanya dijadikan identitas. Maka Allah langsung menukik masuklah kamu dalam silmihnya, karena silmih itu bukan identitas, silmih itu adalah roso, silmih itu adalah
substansi. Silmi itu isi yang harus ada dalam dada orang Islam. Apa silmi itu? Silmi itu adalah at-tuma'ninah, ketenangan. At-tuma'ninah dan apa aja, Bu? Ya, kedamaian itu ya. Kedamaian. Nah, sekarang fenomenanya ini orang rebutan identitasnya. Dan padahal identitas itu sendiri mestinya bukan identitas seperti yang kita ketahui sekarang, yang kita percayai sekarang. Karena identitas itu mestinya bukan sesuatu yang given seperti kata Mas Abrang itu. Gitu ya. Kalau sampean lahir terus Islam, gitu ya. Karena orang tua sampean itu Islam, ayah ibunya Islam, terus sampean Islam, itu sebetulnya Islam belum menjadi identitas sampean. Itu namanya Islam yang menjadi personalitas sampean. Ya apa enggak? Sama dengan sampean lahir bapaknya si Paijo, itu kan tidak karena perjuangan sampean. Berarti itu punya bapak Paijo, bukan identitas sampean, tapi itu personalitas. Sama ketika Islam itu terus langsung sampean ikuti karena sampean turunan orang Islam, berarti sampean itu belum punya identitas Islam. Gitu ya. Tapi sampean itu personalitas Islam. Karena sampean langsung Islam itu bisa menjadi identitas kalau sampean buktikan dalam pekerjaan sehari-hari. Kan sesuatu itu menjadi identitas bahwa si A ini betul sabar, itu kan karena dibuktikan dalam perilaku sehari-hari, dalam ucapannya, bukan kok langsung dikasih nama cengir sabar. Nah, iki sopo jenengmu? Sabar. Nah itu ya. Nah itu bukan identitas namanya, personalitas. Gitu ya. Karena ingin jadi kiai langsung anaknya dikasih nama lahir, nah kiai haji. Nah itu. Ya dia nggak perlu hafal Quran, nggak perlu jujur, nggak perlu apa, nggak perlu mondok, nggak perlu belajar, pokoknya langsung kiai. Nah sekarang Islam kita kan seperti itu, ya apa enggak? Baik, benar. Jadi ketika Cak Fuad tadi malam menceritakan lagi mengenai bagaimana Rasulullah menyikapi Abu Bakar yang kalau sholat, Abu Bakar As-Siddiq kalau sholat tahajud itu sebelum tidur. Sementara Umar bin Khattab tidur dulu baru sholat tahajud. Terus Rasulullah mau wawancarai mereka, kenapa Abu Bakar kamu kalau sholat kok tidur, sebelum tidur baru sholat. Dia bilang saya harus yakin bahwa saya khawatir tidak bisa bangun nanti gitu. Jadi saya mending sholat dulu daripada saya tidur terus nggak terbangun. Sementara Umar mengatakan, saya yakin karena saya bertekad untuk sholat tahajud, maka saya berani tidur karena saya yakin saya akan bangun. Gitu. Nah Rasulullah tidak lantas secara objektif menilai ini yang lebih baik dari itu. Rasulullah menemukan baiknya pada kedua-duanya. Rasulullah mengatakan, Abu Bakar kamu itu orang yang sangat waspada, sangat hati-hati, sehingga kamu tidak sembrono untuk tidur karena kamu khawatir tidak bangun. Jadi titik beratnya Abu Bakar As-Siddiq adalah pada kewaspadaan dan kehati-hatian. Sementara ya, nanti saya akan cari hikmahnya ya. Gak kuat ya. Gak apa-apa. Nek guyu ngono iku gak ono salah, nek ngentut berat-berat iku kae terus masalah. Gak apa-apa. Wong dia setiap orang itu hidup dengan iramanya masing-masing. Dadi mbuh eling ngopo iku mau terus nggo guyu dhewe. Engko kira-kira engko ono sing eling turis Jerman. Allahu Akbar apa rek? Eling turis Jerman. Oke, sementara Umar bin Khattab dipuji Rasulullah karena keteguhannya, tekadnya, istiqomah, keyakinan bahwa
dia akan ditolong Allah untuk bangun karena dia punya niat untuk sholat tahajud. Kalau tidak salah saya baca dari riwayat yang lebih sadis ya, lebih dahsyat, di mana ada dua prajurit Islam yang ditangkap oleh musuh, kemudian mereka akan dibunuh kalau tidak keluar dari Islam, kalau tidak mengikuti agama si raja yang menangkapnya itu. Yang satu ikut agamanya, ya, ikut agama si raja itu sehingga dia bebas, sehingga dia kemudian diam-diam pulang kembali ke Madinah. Yang satunya bertahan, saya tidak mau, saya muslim, saya tidak akan murtad, maka dia dibunuh oleh raja itu. Tapi yang satu yang masuk Kristen tadi kan terus pulang ke Madinah dan menceritakan kepada Rasulullah, teman saya begini, teman saya bertahan Islam, maka dia dibunuh, saya pura-pura masuk Kristen, maka saya selamat, saya bisa pulang ke sini. Menurut saya mohon fatwa Rasulullah, ini yang benar yang mana, teman saya apa saya ini salah apa tidak? Rasulullah memuji kedua-duanya. Kedua-duanya, ya, yang temannya tadi yang dibunuh tadi adalah orang yang mempertahankan keyakinannya. Bahwa metode itu dan keyakinan itu membuat dia meninggal itu kan tidak buruk. Kan sangat mulia meninggal dibunuh orang kafir, kan begitu kan. Sementara temannya, kamu orang yang sangat taktis, orang yang sangat punya siasah, kamu punya strategi, ya, jadi kamu kamu juga bagus kan gitu. Ngono rek nek perasaku urip iku ya.